Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalin gue Dani dari FTTM 25. Di video part 4 ini gue bakal bantu menjelaskan mengenai senyawa kompleks. Atau kalau di Brady itu di bab 21 namanya logam kompleks gitu. Oke, di senyawa kompleks kalian harus tahu dulu mengenai istilah-istilah seperti misal yang pertama tentang ligan. Jadi apa itu ligan? Ligan ini semacam, kalau bahasa singkatnya tuh kayak pendonor gitu, orang kaya yang suka mendonorkan. Nah, kalau dalam konteks kimia, ligan ini adalah molekul atau molekul netral atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas atau elektron lone pair yang dapat digunakan untuk membentuk suatu ikatan. Nah, kalau istilah dalam asam basa, ligan ini disebut sebagai basa Lewis. Kemudian kalau ada pendonor, otomatis ada yang menerima kan? Atau akseptor gitu. Ini disebut sebagai logam, yaitu penerima atau akseptor. Yaitu sebagai pusat kompleks dan dapat berikatan lebih dari satu ligan. Kalau dalam asam basa, dia itu disebut sebagai asam Lewis. Atau kalau bahasa kasarnya tuh dia tuh orang miskin menerima sumbangan dari orang kaya, yaitu ligan. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi kalau di bahasa Inggris itu namanya CN, coordination number. Coordination number atau CN. Nah, dia itu secara definisi adalah jumlah ikatan koordinasi yang terikat pada ion logam terhadap ligan. Nah, jadi biar kalian paham, aku bakal contohin di sini. Misalkan aku punya Fe H2O 6, ini 2+ gitu. Si Fe di sini dia itu berperan sebagai logam kompleks. Sedangkan H2O ini dia itu berperan sebagai yang mendonorkan, ligan. Terus 6 di sini adalah bilangan koordinasi. Oke, terus 2 ini plus 2 yaitu muatan total. Gua kasih warna merah deh biar gampang. Ini warna hijau. Terus nah 2+ ini dia itu muatan total atau muatan molekulnya gitu. Nah, kalau aku gambarkan itu kayak gini. Ini Fe di tengah, dia sebagai logam pusat di situ, dan dia dikelilingi oleh H2O sebanyak 6. Tuh 2, 3, 4. Bentar, banyak kan.
Oh iya bener ya, OH2 4. Oh iya bener. Ini kan si O nya punya pasangan elektron bebas, dia bisa mendonorkan kepada Fe sebanyak 6. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Dan dikurung siku, tertutup 2+. Gitu. Jadi total sumbangan ini dia itu disebut sebagai bilangan koordinasi. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan koordinasinya 6. Tapi ingat bahwa bilangan koordinasi ini dia itu enggak selalu serta-merta angka di belakang ini, di belakang ligan yang H2O ini. Bukan. Nanti ada kasus di mana ada ligan bidentat, kemudian ada ligan heksadentat. Nah ini bakal beda lagi. Nah sekarang kita bakal masuk ke jenis-jenis ligan. jenis ligan berdasarkan jumlah ya. Dalam garis besar itu terbagi menjadi 2. Itu yang pertama adalah ligan monodentat. Sesuai namanya, dia mono, artinya dia hanya mendonorkan satu PEB dalam satu ligan. Nah, dia itu contohnya kayak tadi. Contoh si H2O. Terus ada CN min. Terus anion yang dalam bentuk halida gitu, X itu kayak Cl min, F min, Br min. Pokoknya yang berada pada golongan 7. Itu yang disebut sebagai halida atau X. Nah, yang kedua, selain monodentat, kita mengenal yang namanya polidentat. Sesuai namanya, poli, dia banyak. Nah, ini mendonorkan lebih dari sama dengan 2 PEB dalam satu ligan. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau di polidentat, itu dibagi-bagi lagi. Ada yang dia itu bidentat. Ini ligan bidentat. Sesuai namanya bidentat, dia mendonorkan 2. Ini donor 2 PEB. Contohnya, dia tuh kayak etilen diamin atau EN. Ini disebut sebagai etilen diamin. Nah, kalau kalian tinjau dari bentuknya kayak gini, CH2, yang ini NH2. Nah, si N ini yang bakal mendonorkan PEB-nya ke atom pusat. Ini ada 1, ini ada 2. Makanya etilen diamin dia itu disebut sebagai ligan bidentat karena mendonorkan 2 PEB. Nah, contoh lain oksalat atau secara gampangnya OX2 min gitu. Bentuknya kayak gini. Dia ada 2 kayak gini. O min. Nah, di sini ada PEB lagi yang akan si O ini yang akan mendonorkan sebanyak 2, 1 di sini, 1 dari sini. Oleh karenanya dia masuk ke dalam ligan bidentat karena mendonorkan 2 PEB gitu. Nah, lanjut. Setelah ligan bidentat, kita mengenal ligan tridentat. Sesuai namanya, ya mendonorkan 3. Donor 3 PEB. Nah, contohnya adalah dietilen triamin. Ini nggak perlu kalian hafal ya, cuma cukup tahu aja, nice to know.
dietilen, oh iya bener, dietilen triamin. Ini cukup tahu aja, nggak perlu kalian hafal. NH2, ada CH2, CH2, NH2. Ini di sini ligan donornya. Ini ada CH2, CH2. Ini ada NH. Ini H1 ya, NH1. Kayak gini. Di sini ada 3 kan, 1, 2, 3. Oleh karenanya dia disebut sebagai ligan tridentat. Nah, kita langsung coba skip aja ke ligan yang ke-6, karena ini ligan paling umum, paling sering keluar, ligan heksadentat. Sesuai namanya ya, heksa dia donor 6 Pb. Nah, contoh yang paling populer yaitu EDTA atau Y4-min ya. Etilen diamin tetraasetat. Memang ada panjang namanya. Dia itu kayak gini. Ini ada CH2, ini N, ini terikat sama, ntar gak muat. Gue taruh sini aja. Etilen diamin tetraasetat. Ini kayak gini. Ini N, sorry. Ini CH2, ini N, terus ini masing-masing mengikat 2 asetat. O-min, sini juga O-min. Nah, dia donornya di mana aja? Donornya di sini. Yang gue kasih warna hitam ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia mendonorkan 6 Pb, oleh karenanya EDTA atau Y4-min disebut sebagai ligan heksadentat. Nah, yang ini gak kalah penting, yaitu jenis ligan berdasarkan kekuatan. Kalau yang ini dia tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ligan kuat. Ligan kuat itu dia donor dari atom C, kemudian donor dari atom N, donor dari atom P. Nah, contoh adalah NH3, Cn-min, CO, dan seterusnya. Sedangkan untuk ligan lemah, dia donor Pb pada atom O, X, atau S gitu. X ini halida ya, golongan 7A. Ini golongan 7A atau golongan 17. Nah, apa fungsi kita mengetahui dia ligan kuat, ligan lemah? Bentar nih contohnya. H2O tadi. Terus SCN min, terus C2O4 2 min. Nah, apa fungsi kita mengetahui dia ligan kuat atau ligan lemah? Nah, dari kita mengetahui itu, kita bisa menentukan kalau ligan kuat, dia sudah pasti pengisian secara low spin. Sedangkan ligan lemah pengisian secara high spin. Apa perbedaan keduanya? Nah, misalkan aku punya bentuk misalkan kayak gini ya. Ini oktahedral, bakal aku jelasin nanti. Misalkan aku punya
5 elektron gitu. 3D5. Misal ya, ini oktahedral. Nah, 5 elektron ini dia tuh bakal pengisiannya berdasarkan low spin atau high spin. Nah, ketika dia low spin, pengisiannya adalah dipenuhi yang bawah dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, perbedaannya ketika high spin, pengisiannya sedikit berbeda. Misalkan tadi ya 3D5, kita ambil kasus yang sama. Nah, ketika dia high spin, pengisiannya adalah dia bisa lompat ketika setengah penuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perhatikan gimana cara aku mengisi dari kedua ligan yang berbeda ini, low spin atau high spin. Kalau low spin aku tulis di sini, dia penuhi bawah dulu. Kalau dia high spin, dia sudah setengah penuh, boleh lompat ke atas gitu. Nah, sekarang setelah mengetahui jenis ligan berdasarkan kekuatan, kita masuk ke ordo atau bentuk deh, bentuk molekul gitu. Kalau secara gampangnya ya, yang pertama, ketika dia berordo 4. Ordo 4 ini dia ada 2 macam. Yang pertama, segi 4 planar atau square planar, sama aja. Terus yang kedua, tetrahedral. Kita bahas yang segi 4 planar terlebih dahulu. Jadi segi 4 planar ini bakal kita pakai ketika ligan kuat dan dia berordo 4. Ordo 4 tuh kayak gimana sih? Ordo 4, misalkan aku punya Fe H2O, jangan H2O deh, FeCN4 2 min. Nah, CN ini kan ligannya ligan monodentat ya, dia donor 1, terus dikali 4, 1 dikali 4, 4 ya kan. 4 ini adalah bilangan koordinasi atau ordo gitu. Ini contoh ordo 4. Nah, misalkan gimana kalau dia bukan ligan monodentat? FeEN 2 kali 2 plus. Nah, gimana kalau kayak gini doang? Nah, kita harus tahu EN, etilen diamin, dia donornya berapa PEB sih? Oh, ternyata etilen diamin atau EN dia berdonorkan 2 PEB. Dia masuk ke dalam ligan bidentat. Maka untuk mengetahui ordonya kita harus mengalihkan ini. Dia kan donornya 2 nih. Setiap satu etilen diamin dikali ada 2. 2 kali 2. Dia ordo 4 juga gitu. Segi 4 planar dia kita pakai ketika ligan kuat. Misalkan aku punya NiCN4 2 min. Maka Ni di sini punya muatan 2 plus. Dari mana? Cn ini Cn ya, bukan CH ya. Cn ini, Cn dia kan min ya, min 1. Dikali 4 di sini. Dikali 4 ditambah muatan dari Ni misalkan X plus X, dia sama dengan berapa? Sama dengan ini, sama dengan min 2. Maka X sama dengan plus 2. Ini adalah muatan dari si Ni. Gitu.
Terus kalau Ni dia konfigurasinya kayak gini. 18 AR 4 S2 3D 8. Karena dia muatan 2 plus berarti 4 S2 nya hilang. 3D 8. Nah, karena dia berordo 4 dan Cn adalah ligan kuat, kita coba lihat dulu. Cn dia masuk ke sini kan, dia ligan kuat karena mendonorkan elektron dari atom C kayak gini. C N ini min. Nah, ini yang didonorkan, dia donor dari atom C. Ini atom C ya. Karena dia donornya dari atom C, maka dia dikategorikan sebagai ligan kuat. Nah, karena dia ligan kuat, kita bisa tahu kalau bentuknya adalah segi 4 planar. Nah, gimana bentuk segi 4 planar? Bentuknya, ini agak ribet sih. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Dia terpecah dulu, atasnya 2. Bawahnya 3. 1, 2, 3. Terus, dia terpecah lagi nih. Terpecah. Ini 1. Ini 2, 1, 2. Ntar ini kurang ke bawah. Nah, kayak gini. Ini adalah bentuk dari segi 4 planar. Nah, gimana cara pengisiannya? Pengisiannya, ini kan 3D8 ya? 3D8. Kita masukin 8 elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini karena dia adalah ligan kuat, maka pengisiannya secara low spin. Penuhi yang bawah terlebih dahulu. Ini penuhi bawah terlebih dahulu. Ligan kuat pengisiannya secara low spin. Yang bawah dipenuhi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 2 nih. 7, 8. Karena ada 8 elektron. Nah, terus kita isi lagi. Ini yang kita isi paling bawah dulu. Dia ada 6 ya, di sini ada 6. Dia terpecah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ngisinya nggak di sini? Karena ini bukan jalurnya gitu. Ini bukan jalur dari sini. Ini dia terpecah menjadi ini dan ini. Ada 2 kemungkinan pengisiannya. Gak mungkin tiba-tiba lompat ke sini, enggak. Harus sesuai dengan jalurnya. Terus yang atas dia ada 2 kan? Kita isi full dulu. Nah, gini. Ini adalah bentuk dari segi 4 planar NiCN42 min. Gitu. Terus untuk yang tetrahedral, oh ya, kalian tuh harus hafal bagian bentuknya ini. Bagian bentuknya kayak gimana dan gimana cara pengisiannya. Cara pengisian dia low spin atau high spin. Nah, kalian harus tahu, harus hafal ya, mana ligan kuat, mana yang ligan lemah gitu. Terus tetrahedral, dia terjadi ketika ligannya adalah ligan lemah. Nah, karena dia ligan lemah, maka cara pengisiannya adalah secara high spin. Ingat, high spin, dia pengisian harus sudah setengah penuh. Ini setengah penuh nih. Kemudian boleh lompat ke atas. Bukan boleh sih, harus. Bukan boleh, tapi harus. Sudah setengah penuh nih, dia harus lompat ke atas gitu. Misalkan atas sudah keisi setengah penuh, berarti balik lagi ke sini pengisiannya. Misalkan dengan gambar yang sama. Ini 2, ini 3. Misalkan aku punya 3D8, pengisian secara high spin. Yaitu yang kalau udah setengah penuh boleh lompat ke atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. High spin, setengah penuh, harus lompat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke bawah. 6, 7, 8. Gitu. Jadi jangan ketika ini udah kayak gini terus
Ini terus kalian isi dari atas lagi gitu. Gak boleh, harus balik lagi ke bawah. Balik lagi ke sini. Misalkan aku punya dengan logam yang sama, tetapi ligandnya berbeda. Sekarang H2O 2+. Ini Ni2+. Kalau kalian coba konfigurasinya kayak gini, 4S2 nya hilang jadi 3D8. Nah, ini kita tinjau dulu nih, kira-kira dia ordonya berapa dan apa jenis ligannya. Di sini kan ligannya H2O nih. Oh, ternyata H2O dia masuknya ke dalam ligan lemah karena donornya dari O ini. Gitu. Dan ordonya berapa? H2O ini dia kan ligan monodentat ya, satu donornya dikali totalnya ada 4, maka 4. Ordonya 4. Berarti karena dia adalah ligan lemah plus ordo 4, maka dia dikategorikan berbentuk tetrahedral. Gitu. Sekarang gimana bentuknya? Bentuknya dia sudah pasti berbeda dengan square planar. Yang atas ada 3, yang atas 2. Ini lebih simpel. 3D8 kita isi 3D8. Terus kita isikan 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hexpin, pengisian yang bawah setengah penuh harus lompat ke atas. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini. Nah, selain itu kalian juga bisa menentukan sifat kemagnetannya. Sama seperti teori orbital molekul yang video part 3, ketika ada elektron tunggal atau jomblo, dia itu termasuk paramagnetik atau molekul yang menarik medan magnet. Ketika semua elektron berpasangan, tidak ada yang tunggal begitu, dia termasuk dia magnetik. Nah, ini di senyawa kompleks, kalau aku lihat-lihat dari soal tahun lalu, dia juga suruh nentuin momen magnet atau yang Born magneton yang kemarin, atau Born magneton. Rumusnya Bm sama dengan akar N plus 2. Dengan N adalah total elektron tunggal. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Sebentar, aku geser dulu. Geser ke mana ya? Sini aja ya. Sifat kemagnetan gue kasih warna merah. Nah, untuk NiCN42-, kita lihat yang bagian sini aja, gak usah lihat yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat sebelah sini. Apakah ada elektron tunggal di situ? Oh, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, dia termasuk dia magnetik. Otomatis Born magnetonnya ketika kita masukkan nih 0 plus 2 sama dengan 0. Gitu. Sedangkan untuk yang NiH2O4 2+, dia termasuk paramagnetik karena ada elektron tunggal. Yang ini dengan yang ini. Kemudian kalau disuruh menentukan berapa nilai momen magnet atau Born magnetonnya, maka total elektron tunggal di sini berapa? N-nya ada 2. 1, 2. 1, 2. Ada 2 ya. Maka kita masukkan di sini 2 dalam kurung 2 plus 2. 4 kali 2 akar 8. Gitu. Ini buat yang ini. Ini buat yang ini. Oke, jangan ketuker. Nah, untuk ordo 4 udah selesai. Kemudian gimana kalau dia kasus yang lain? Ada ordo 6. Berordo 6. Kalau dia ordo 6,
dia tuh sudah bisa dipastikan bentuknya adalah oktahedral. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana cara pengisiannya. Misalkan aku punya misalkan Fe H2O 6 2 plus. Fe itu kalau nggak salah 26 ya. 26 Fe di sini. H2O kan netral. H2O netral, terus Fe di sini 2 plus. Maka 2 plus ini milik si Fe gitu. Misalkan nih X nih. X bilangan oksidasi dari Fe. Dia tuh kita simbolkan sebagai X gitu. Tambah netral 0 kali 6 sama dengan plus 2. Otomatis X-nya adalah plus 2. Fe 2 plus. Ini konfigurasi elektronnya dulu. 18Ar 3D 6. Ya, 3D 6. Oke, kita tinjau dulu kira-kira H2O ini dia ligan kuat atau ligan lemah. Nah, usut punya usut, ternyata H2O ini adalah ligan lemah. Dan pengisiannya sudah pasti secara hexpin. Ingat hexpin itu ketika apa? Ya, ketika elektronnya sudah setengah penuh, dia harus lompat ke atas. Ini. Gitu. Maka kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Oh iya. Kalian harus hafal bentuk dari masing-masing ini. Kayak ordo 4, segi 4 planar tuh kayak gimana, tetrahedral kayak gimana, kemudian bentuk dari oktahedral kayak gimana. Aku sedikit highlight di sini biar gak bingung. Segi 4 planar, dia tuh bentuknya kayak oktahedral dulu. Ini kan oktahedral nih. Bedanya oktahedral dengan tetrahedral, ketika tetrahedral dia tuh yang atas 3, bawah 2. Ingat, tetrahedral atasnya 3 nih, 1, 2, 3. Yang bawah 2. Ini untuk tetrahedral, tetra. Nah, kalau oktahedral yang atas 2, yang bawah 3. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nanti jangan bingung ketika ujian. Biasanya dikasih tahu sih kayak gambar diagram orbital molekul dari bentuk oktahedral atau tetrahedral gitu. Tapi harus tahu juga kalau tetrahedral tuh yang atas 3, yang bawah 2. Kalau oktahedral atasnya 2, bawah 3. Gitu. Balik lagi, segi 4 planar. Dia bentuknya awalnya mirip kayak si oktahedral, atasnya 2, bawahnya 3. Tetapi dia terpecah lagi nih. Yang atas 1, bawah 1. Nah, ini yang bawah 2, yang atas 1. Gitu. Itu yang harus teman-teman hafal. Baik lagi sini. Dia 3D6. Totalnya ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita isikan secara hexpin. 1, 2, 3. Sudah setengah penuh. Lompat ke atas. 4, 5. Baik lagi 6. Dia bersifat paramagnetik. Dengan moment magnetnya adalah dia ada 4 ya, 4N di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron tunggal. 4 dikali 4 plus 2. Ini akar 24. Nanti dihitung pakai kalkulator, sekian jawabannya. Gitu. Terus oktahedral juga bisa pengisian dengan low spin. Misalkan nih, aku punya FeCN6 FeCN6 3 min gitu. Jangan 3 min deh, 4 min. Kita hitung dulu berapa bilangan oksidasi si Fe. Misalkan si Fe ini bilangan oksidasinya aku tulis X gitu. Ditambah Cn itu, dia kan min 1 ya. Tambah min 1 dikali totalnya ada 6 sama dengan min 4. Maka X sama dengan min 4
plus 6. X sama dengan plus 2. Maka 26 Fe2 plus 18 AR, 4S2 nya hilang jadi 3D 6. Kita gambarin lagi. Oh iya, Cn dia termasuk ligan kuat, maka pengisiannya sudah pasti secara low spin. Ingat, low spin itu pengisiannya yang bawah dipenuhi dulu, kemudian baru bisa lompat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, sorry. Dia ordernya 6 ya. Ordernya 6, maka dia bentuknya oktahedral. Atas 2, bawah 3. Jangan lupa. 1, 2, 1, 2, 3. Ini 3D 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pengisian secara low spin yang bawah dipenuhin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ketika dia dengan Cn nih ligannya, dengan ligan Cn, dia bersifat diamagnetik. Dia magnetik. Nah, tahu dari mana? Karena di sini tidak ada elektron tunggal. Nah, dia itu efeknya nilai Born magnetonnya itu sama dengan 0. Begitu. Nah, sekarang saatnya untuk latihan soal. Yang pertama, ini ada perintahnya. Perintahnya gambarkan diagram orbital molekul dan tentukan sifat kemagnetannya, dia paramagnetik atau dia magnetik. Kemudian tentukan juga nilai momen magnetnya yang pakai persamaan ini. Persamaan ini, Bm sama dengan Bm sama dengan akar N kali dalam kurung N plus 2. Dengan N adalah total elektron tunggal. Maka di sini Cu NH3 4 2 plus. Terus yang kedua Cu Cl4 2 min. Yang ketiga Mn H2O 6 3 plus. Terakhir Fe F4 min gitu. Oh iya, aku tadi lupa bilang kalau jenis kekuatan dulu ya. Kalau berdasarkan jenis kekuatannya, ketika dia donor karbon, dia itu lebih kuat daripada donor N, lebih kuat daripada donor P, lebih kuat daripada donor O, lebih kuat daripada donor X, lebih kuat dibandingkan donor atom S gitu. Jadi ligan-ligan ini, kekuatannya ini, dia bakal mempengaruhi warna suatu senyawa kompleks. Jadi misalkan aku punya NiCl4 2 min dengan NiCN4 2 min. Ini bakal memiliki warna yang berbeda. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, Cn dia kan donornya donor atom C ya. Sedangkan Cl dia masuknya ke X. Di sini C dia itu lebih kuat. Nah, Cn ini adalah ligan yang lebih kuat dibandingkan Cl. Nah, efeknya, dampaknya, Cn ini memiliki panjang gelombang yang lebih rendah dibandingkan dengan si Cl yang memiliki panjang gelombang yang lebih tinggi. Ingat persamaan E sama dengan Hc per lambda. Ketika lambdanya tinggi, energinya rendah. Sebaliknya, ketika lambdanya dia rendah, maka energinya tinggi. Nah, berarti di sini energi dari Cn min itu lebih besar dibandingkan energi si Cl min ya,
yang lebih rendah gitu. Nah, karena ada perbedaan energi inilah mengapa terjadi eksitasi elektron itu hanya terjadi pada Cn yang mengakibatkan perubahan warna gitu. Ada perbedaan warna di antara NiCl4 2- dengan NiCN4 2-. Begitu. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau nyocokin dari latihan soal ini, bisa kontak ke nomor WA aku.